Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 65, setengah tahun kemudian, rumah kami. Setelah Mu Kiki berhasil menyembunyikan arti sebenarnya dari tato itu, dia pergi ke kamarnya dan berbaring di tempat tidur dengan gembira. Baginya, dia membakar dirinya sendiri karena setiap hari bersama Seng Xiao. Karena dia tidak akan pernah tahu kapan masalah akan datang jika rahasianya terbongkar. Dia tidak punya status, tidak punya latar belakang, keluarganya memusuhi Seng Xiao dan Seng Xiao adalah penyelamat hidupnya. Ada begitu banyak rintangan di hadapan mereka. Dia tidak tahu berapa lama mereka bisa bersama. Tetapi, dia berjanji kepada Seng Xiao bahwa dia tidak akan pernah menyerah padanya, apapun yang terjadi. Tidak peduli jika orang-orang memandang rendah atau mempermalukannya. Demi cinta mereka, dia siap mengorbankan segalanya. Demi dia harus memberikan segalanya. Demi Seng Xiao, dia harus memberikan hatinya dan merencanakan semua langkah ke depan. Dia ingin membangun jalan untuk Mu Kiki terlebih dahulu, sehingga dia tidak perlu menempuh jalan yang penuh api. Sebagai seorang lelaki, merencanakan masa depannya adalah hal yang harus ia pertimbangkan, apapun keadaannya. Untuk sesuatu yang diinginkannya, dia tidak akan pernah melepaskannya. Sambil menatap tato itu lewat cermin, Seng Xiao segera mengenakan baju untuk menutupi nama Mu Kiki ketika ibunya mengetuk pintunya. Seng Xiao membukakan pintu untuknya dan melihat ada kunci di tangannya. Dia berkata, "Aku sudah menyiapkan rumah untukmu. Sebuah villa dengan pemandangan laut. Apakah aku baik padamu? Kapan kamu berencana untuk pindah ke rumah itu?" "Setelah tahun baru," jawab Seng Xiao. "Ya, benar. Akan ada banyak acara kumpul keluarga selamat tahun baru. Jika kamu tinggal di tempat lain, itu akan merepotkanmu. Nak, kamu tidak akan mengecewakanku, kan?" "Kapan aku pernah mengecewakanmu?" Seng Xiao bertanya kepada ibunya sebagai balasan. Dalam bisnis, dia sangat populer karena caranya menangani masalah. Dia adalah sosok yang tak terkalahkan. Tentu saja, dia tahu persis apa yang dimaksud ibunya, tetapi dia berpura-pura tidak tahu. "Di antara kamu dan saudara-saudaramu, keluargamu sangat menghormatimu. Kamu tahu apa yang aku maksud. Dia adalah putra mahkota, tentu saja dia yang paling menonjol." Namun, Seng Xiao adalah seorang individualis. Dia tidak pernah peduli dengan pendapat orang lain tentang dirinya. "Bu, aku lelah," kata Seng Xiao. "Baiklah, selamat beristirahat." Mama Seng meninggalkan kunci dan meninggalkan kamarnya. Seng Xiao bisa mengerahkan banyak upaya dalam bisnis berlian keluarga Seng. Dia tidak pernah mengecewakan keluarganya. Namun, dalam kehidupan pribadinya, dia ditakdirkan untuk mengecewakan mereka. Seng Xiao melihat kunci-kunci yang diberikan ibunya dan menaruhnya ke dalam laci. Ia berencana untuk membiarkan Jing Yun tinggal di sana agar rumah itu tampak berpenghuni. Setidaknya ibunya akan mendapat kesan bahwa ia tinggal di sana. Mengenai villa di dekat Universitas Sengting, dia telah mengatur semuanya. Sekarang tinggal menunggu Mu Kiki memutuskan bagaimana mendekorasi tempat itu. Awalnya, ia ingin mengajak Mu Kiki untuk memilih tempat itu sendiri. Namun, tempat itu terlalu mencolok. Jadi, ia memerintahkan anak buahnya untuk mencari tempat ini. Tempat itu memiliki privasi dan keamanan yang sangat baik. Keesokan harinya, saat Mu Kiki pergi ke sekolah, dia mendapat banyak perhatian dari para guru dan siswa. Jelas, itu karena perubahannya semalam. Mu Kiki tampak lebih percaya diri dan mempesona. Ketika Qian melihatnya, dia tidak bisa mempercayai matanya. "Ya ampun, apakah ini benar-benar teman sebangkuku? Kiki, aku bahkan tidak bisa mengenalimu. Apakah aku terlihat bagus?" Mu Kiki tersenyum. "Dibandingkan dengan sampah di kelas 5, kau terlihat sangat mempesona, oke. Aku tidak suka citra gadis penurut itu, ini jauh lebih baik dari itu. Aku benar-benar puas. Siapa penata rambutmu? Aku ingin dia melakukannya untukku juga." Mu Kiki menatap ekspresi wajahnya yang berlebihan dan berkata, "Tidak memberitahumu." "Tunggu, apa yang ada di daun telingamu?" Qian mengangkat rambutnya dan melihat tato itu. Dia menutup mulutnya karena terkejut. "Kiki, kamu gadis yang nakal sekarang. Kamu punya tato. Ini untuk membedakanku dengan Mu Tangshui." Mu Kiki menenangkannya, memberi isyarat padanya untuk tidak berbicara terlalu keras. "Tapi itu jelas sebuah nama. Sekarang, katakan padaku, siapa nama ini?" Mata Qian seolah menatap ke dalam hatinya. Dia tahu Mu Kiki tidak akan pernah menato nama sembarangan di telinganya. "Apakah dia orang yang ada di buku harianmu?" Mu Kiki mengangguk. "Wah, romantis sekali. Aku juga mau." Qian memeluk Mu Kiki dengan riang. Kemudian, dia membantu Mu Kiki menutupi tatonya. "Kiki, aku tahu kamu ingin menyembunyikan semua yang telah kamu lakukan dari orang lain. Tapi, aku bukan sembarang orang, aku sahabatmu. Aku Qian.
Mu Tangsue tidak menjadi adikmu yang baik, tapi aku akan menjadi adikmu. Kau mengerti? Jika kamu membutuhkan aku, kamu dapat mencariku kapan saja kamu mau. Aku tahu, Qian. Mu Qi tersentuh. Karena Qian tidak menyembunyikan apapun darinya. Namun, dia tidak menyembunyikannya dari Qian. Dia hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengatakannya. Kemunculan Mu Qi telah menimbulkan kehebohan di sekolah. Semua orang membicarakannya. Bagaimanapun, semua orang tahu semua pertarungan sengitnya dengan Mu Tangsue. Mereka tidak pernah menyerah satu sama lain. Namun melihat keadaan saat ini, Mu Qi memiliki keunggulan dalam semua aspek. Prestasinya dalam studinya tidak perlu diragukan lagi. Adapun Mu Tangsue, setelah terungkapnya berbagai skandal, dia dipandang sebagai tikus jalanan di sekolah. Meskipun dia dipindahkan ke kelas 5, dia tidak punya teman. Sejauh ini, hanya ada 2 gadis yang mau dekat dengannya. Setelah melihat perubahan Mu Qi yang memukau, Mu Tangsue hanya bisa menggunakan pekerjaan yang diberikan oleh ayahnya untuk membuatnya mati rasa. Dia tidak ingin tertinggal dari Mu Qi. Dia akan menjadi CEO Mu Group, tapi akan jadi apa Mu Qi? Dia hanya disponsori, tanpa latar belakang. Dia tidak akan menjadi siapa-siapa di masa depan. Namun, saat hasil ujian terakhir keluar, prestasi Mu Tangsue semakin menurun. Dia nyaris tidak lulus untuk mendaftar di Universitas Sengting. Mu Tangsue sangat khawatir tentang ini. Melihat ini, mamamu kembali memikirkan idenya, yaitu menukar kertas ujian mereka setelah ujian. Sebelumnya, ia tidak merasa perlu, tetapi melihat hasil ujian Mu Tangsue sekarang, ia merasa harus mulai mengaturnya. Waktu terus berjalan. Berbicara tentang tahun baru. Semester akan segera berakhir. Namun, Mu Qi berpikir bahwa mungkin Seng Xiao akan sangat sibuk. Ada begitu banyak anggota keluarga. Jadi mereka pasti akan merayakan tahun baru bersama. Untuk tahun ini, dia hanya akan menghabiskan hari bersama bibinya. Xiao tidak akan bisa menyediakan waktu untuknya, bukan? Malam pun tiba, mereka berdua pergi berkencan setelah Su Zipei tertidur seperti biasa. Namun kali ini, Seng Xiao membawanya ke tempat baru, bukan tempat yang biasa mereka kunjungi. Ia membawanya ke villa baru. Saat berkendara ke daerah yang tidak dikenalnya, melewati area kampus Universitas Sengting, Mu Qi tiba-tiba menyadari kemana dia menuju. Xiao, ini. Setengah tahun kemudian, rumah kami.